Rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Apa kabatini udhunin itu? Iya, apa? Hah? Wah, kok nggak ada di sini? Coba bunyikan. Iyalah, bunyinya apa? Aswaja. Oh, qayadu asubi. Wa qayyadahu, dan membatasinya pada membatalkan puasa as-subkiyu Syekh Subki bima idza wasala, dengan sesuatu apabila sampai sayun sesuatu minha darinya, dari anmilah ilal mahalli, pada satu tempat al-mujawwafi yang terbuka minha darinya. Bi khilafi awwaliha, berbeda dengan awalnya. Artinya awalnya ini depannya, al-muntabiki yang menutupi. Fa innahu la yusamma jaufan, maka itu tidak dinamakan dengan bagian dalam. Wa al-haqqa, dan menyamakan as-subki bihi dengannya awalal ihlili, pada depan ihlil, depan ihlil itu artinya rongga saluran air kencing ataupun air susu bagi laki-laki. Alladzi yadharu, yang nampak inda tahrikihi, ketika menggerakkannya. Bal aula, bahkan lebih utama tidak dianggap dalam, bagian dalam. Qala waladuhu, berkata anaknya Syekh Subki, sama-sama alimnya. Wa qaulul qadhi, dan perkataan Qadhi Husin, al-ihtiyatu, adapun yang hati-hati, ayat aghawata, yaitu hendaknya buang air besar bil laili, pada malam hari. Muraduhu, maksudnya anna iqa'ahu fihi, yaitu membuang air besar pada malam hari, khairun, itu lebih bagus, minhu, darinya, dari siang hari, dari membuangnya finnahari, pada siang hari. Li'alla yasila, supaya tidak sampai sayun sesuatu ila jawfi masrobatihi, pada bagian dalam yang disebut dengan otot lingkarnya ataupun bolnya. La annahu yu'maru, tidak bahwasanya dia diperintahkan bitakhirihi, untuk mengakhirkan membuangnya ilal laili, pada malam hari. Li anna ahadan, karena sesungguhnya seseorang la yu'maru, tidak diperintahkan bimadharratin, dengan yang bahaya fi badanihi, dalam badannya. Titik. Di antara yang membatalkan puasa itu adalah masuknya benda
yang disebut dengan ain walaupun sedikit pada lubang yang disebut jauf atau lubang bagian dalam, rongga yang terbuka, yaitu apabila masuk dari salah satu jalan-jalan yang terbuka. Misalnya masuk dari mulut benda, tidak harus makanan. Di dalam kitab bahasa Indonesia biasanya yang membatalkan puasa itu diantara makan dan minum. Karena dalilnya itu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kulu makanlah, washrabu dan minumlah, sehingga nampak benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Artinya pahamnya, mafhumnya kalimat ini bahwa makan dan minum itu membatalkan puasa. Teksnya begitu. Maka dikiaskan dengan makan minum, semua benda yang masuk ke bagian dalam, tidak harus makanan, tidak mesti makanan, membatalkan puasa apabila masuk dari lubang-lubang yang terbuka. Tidak mesti makan. Karena itu kitab bahasa Indonesia pada umumnya mengatakan sesuai dengan teks. Misalnya yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Tidak disebutkan masuknya benda kepada lubang-lubang yang terbuka. Tidak seperti itu. Bedanya apa? Yang mengatakan di antara yang membatalkan puasa itu makan dan minum adalah sesuai dengan teks aslinya, nasnya. Karena pokoknya adalah masuknya benda ke bagian yang rongga dalam dari lubang-lubang yang terbuka, maka merupakan makanan atau tidak itu membatalkan puasa dengan jalan kias. Dengan jalan kias gitu. Jadi kalau buku bahasa Indonesia enggak didapati nanti masuknya benda yang yang masuk ke bagian dalam gitu enggak ada. Yang ada makan dan minum. Mana yang lebih luas? Ya masuknya benda pada bagian dalam, karena makan masuk di situ, minum masuk situ. Tidak makan dan tidak minum, misalnya tertelan bekas rendang sayang misalnya ya. Rendang sahur pertama itu biasanya di kampung masak rendang, makanya orang pulang hari raya pertama masih di rumah karena makan rendang gitu ya, ketinggalan 1 hari ngaji di rumah masak rendang, pagi-pagi masih nyangkut di situ, sayang ini ya, batal gitu ya, terikut di situ misalnya upilnya misalnya. Apa upil itu? Hah? Iya. Siapa yang jurusan bahasa Arab? Bahasa Arabnya upil itu apa? Si Iqbal tahu itu karena dia mau jadi ustadz besar di Talun. Ya, besar badan. Bahasa Arabnya upil apa? Ada saja katanya. Ya. Terikut yang ingus kering, ya batal walaupun dia tidak makanan. Gitu. Kabatin udhunin ahlilin, contohnya lagi masuk ke telinga, makanya air masuk ke telinga membatalkan puasa. Mandi siang hari
termasuk air, mandinya mandi biasa, bukan mandi wajib membatalkan puasa. Tapi kalau mandinya wajib, misalnya si Bukhari mimpi misalnya, mimpi buat pulau dia di Sarung, ya. Pagi-pagi mandi dia, ya. Sur mandi, nggak ada tetahan dari sini rambutnya itu langsung masuk. Gitu. Karena yang wajib dia tidak dianggap membatalkan puasa. Karena itu ada tuntutan wajib. Asal jangan disengaja, udah sengaja aja lah biar dingin gitu, ya nggak boleh. Tapi kalau mandinya biasa, keramas dia ya. Bukhari keramas gitu. Ya. Karena kena lumpur dari sungai ya, dari laut. Karena ulang tahun biasanya kan diceplokkan telur gitu. Dilemparkan, nggak ada telur, lumpur lah. Keramas dia, puasa Syawal. Eceknya ya. Ya. Batal karena bukan mandi wajib. Tidak ada tuntutan wajib. Makanya hati-hati. Mandi siang-siang boleh aja puasa, tapi jangan sampai masuk. Panasnya bukan main, kayak hari-hari ini kan panas. Ya. Itu kok dikasih kitab. Udah nggak mau lagi kitab dia. Kasih sama Nazri itu. Kalau nggak mau kitab, biar ada kawannya ikannya. Ke telinga gitu ya. Atau masuk bagian yang lain dari telinga, misalnya masuk hidung, kumur-kumur, terus berlebih-lebihan istinsaknya itu masuk, itu membatalkan. Tapi kalau nggak berlebih-lebihan nggak apa-apa, biasa. Makanya itu bedanya. Terus diantaranya ada masalah. Wa wusulu usbu'il mustanjiyati ila wara'i ma yadharu. Ini yang sebelumnya tadi. Muftirun. Perempuan, ini al-mustanjiyati itu ada taknya, berarti perempuan yang istinja, sedang becebok. Becebok itu kan biasanya pakai jari. Makanya jari itu ada manfaatnya. Jari sebelah kiri, ya. Terus sampai masuk ke batas-batas di mana melewati bagian yang nampak perempuan itu vaginanya saat jongkok. Melewati itu dalam arti yang tidak wajib dibasuh saat istinja. Masuk air ke situ itu membatalkan puasa. Ya pokoknya kalau duduk gitu disiram gitu saja itu sudah cukup, nggak usah disiram terus menggunakan alat kayak pakai dorsemir gitu. Lu ketawa kan? Yang paling keras Iqbal itu. Ya. Enggak usah kau bayang-bayangkan, kau mau jadi ustadz kau. Kesana ustadz macam-macam si santet kau. Tapi ada Doni ya, Doni bisa ngobati. Ya. Disuntikkan kau di sana. Itu membatalkan puasa. Tapi kalau bagian yang biasa saja tidak membatalkan puasa. Kalau
Orang meninggal itu kalau di Arab yang rame-rame itu kan disemprot gitu aja, seret itu saja kayak orang dorsemir gitu. Banyak orang meninggal ini bagaimana? Pinjam aja, ya. Bagian dorsemir itu, ya. Cepet itu, ya. Tapi yang mandikan ya laki-laki, perempuan. Ya, kayak gitu Iqbal ya. Jangan di talun kenas mau mandikan perempuan. Ada fikihnya katanya kan. Tapi salah katanya. Di antaranya lagi yang membatalkan puasa itu ketika jari-jari orang itu masuk ke bagian otot lingkar, artinya bagian bol kalau bahasa Jawanya. Itu membatalkan puasa. Menurut Syekh Subki, membatalkan puasa itu apabila sampai yang di satu tempat yang disebut dengan terbuka. Itu secara kayak begitu. Secara umumnya. Beda dengan yang awalnya terbuka itu tidak namakan jauh. Terbuka terus menutup lagi, nah itu tidak namakan jauh. Misalnya air lubang kencing laki-laki gitu, itu terbuka sebentar terus menutup lagi, nah itu tidak namakan jauh. Dalam masalah supaya air itu tidak masuk ke bagian dalam, kalau bisa, kalau dipilih ikhtiyatnya, kalau buang air itu malam hari. Tapi bukan berarti kalau siang hari ditahan terus, mampus lah. Makanya di sini dikatakan la yu'maru bimudarrati fi badanihi, bukan berarti disuruh misalnya udah sakit perutku aku katanya kan. Malam aja katanya kan. Puasa ini katanya enggak bagus katanya kan. Ya enggak, ya udah beol aja. Yang penting jangan sampai masuk air di situ. Kecuali kalau misalnya pas mandi di laut gitu beol bisa jadi. Ya. Untuk kali si Kandar misalnya pergi jauh gitu, duduk dia di situ. Duduk beol dia. Baru disuruh pergi. Ya, yang kayak emas warnanya itu. Ya, hanyut ya, nggak apa-apa itu kalau dalam hukumnya nggak apa-apa, tapi bisa kemungkinan besar masuk air di situ membatalkan puasa gitu. Tapi seperti itu nggak bagus, ya. Nggak bagus ya, tadilah tempat sana. Ramai kali Pak Ustadz katanya kan. Ramai kali udahlah masuk lagi aku katanya kan. Nah itu masalah berbeda. Paham ya? Malam hari itu supaya tidak ada sesuatu yang masuk ke arah yang disebut dengan masrobah ataupun otot lingkar itu tadi. Tapi bukan berarti disuruh nunda, ya itu sakit. Walau kharajat maq'adatu mabsurin, seandainya keluar otot lingkar lam yuftir mabsurin, orang yang sakit. Otot lingkar orang yang sakit. Sakit apa itu namanya? Ambeien barangkali. Iya Doni. Yang kalau malam minggu gini-gini terus dikasih obat terus enggak gini-gini lagi kan ada. Karena ada itu di TV. TV zaman dulu. Yang otot lingkarnya keluar itu sebangsa ambeien gitu.
Lam yuftir bi'audiha, tidak membatalkan puasa dengan kembalinya. Keluar balik lagi, itu tidak. Ya. Karena itu penyakit. Itu salah satu obatnya. Kalau doa, kalau sholat qobliyah subuh, baca alam wa alam. Alam wa alam itu artinya sesudah Fatihah alam nasroh, rakaat pertama, sesudah Fatihah alam taro, rakaat kedua. Man qara'a alam wa alam salima min alam. Gitu. Siapa yang membaca alam dan alam, maka selamat dari alam, sakit. Gitu ya. Kayak gitu apa? Rasid ya. Ada hikmahnya baca Quran itu ya. Sakit-sakitan aja baca itu, siap subuh, qobliyah subuh, baca itu. Sering nanti insya Allah disembuhkan Allah Ta'ala. Kata ulama, man qara'a alam wa alam salima min alam. Siapa yang membaca alam, apa tadi? Alam nasroh. Sesudah Fatihah, rakaat pertama, wa alam taro, dan alam taro sesudah Fatihah rakaat kedua, salima min alam, selamat dari sakit. Gitu. Sakit fisik ya, kalau sakit hati ya yang obatnya ya yang mengapakan lah gitu ya. Gitu. Ya kok ketawa kau? Udah bisa ketawa. Nggak longsor lagi. Si Jawa. Itu obat ya. Itu mujarab. Wa kadza in a'adaha bi usbu'ihi. Demikian pula tidak membatalkan apabila mengembalikannya orang itu bi usbu'ihi dengan jari-jarinya. Litirorihi, karena terpaksanya ilahi padanya. Jadi otot lingkarnya itu keluar, terus dibalikkan, jarinya masuk sikit lah. Maka itu tidak membatalkan puasa karena darurat. Darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Kaidahnya kayak gitu, ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang darurat, keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang. Makanya makan babi pun boleh, darurat, nggak ada makanan. 3 hari belum makan, ada babi, ya, ditombak gitu, dibakar misalnya, dimakan sikit aja, tak boleh banyak-banyak. Itu famanitturra ghairu baghin wala adin. Siapa yang darurat, tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas, fala itsma alai, maka tidak ada dosa. Karena enggak ada makanan, tapi jangan sekedar untuk menyambung nyawa. Ad-daruratu yuqaddaru biqadariha. Darurat itu ditentukan dengan kadarnya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Terus dinikmati, enak rupanya babi panggang betulnya kan. Enggak bisa ya. Kecuali kamu tertipu. Kamu misalnya di talon kenas, kamu kan ejeknya ustadz pakai sarung-sarung gitu ya. Dikerjai sama orang talon kenas. Diundang di satu tempat. Makanannya, nah ini
ikan gembung puring, gembung asu-asu misalnya ya. Di sini ya ikan ayam, kambing. Di sini lembu tapi babi nih. Ya. Udah lama nggak makan daging lembu aku ini katanya kan. Udah lama nggak jumpanya Idul Adha yang lalu katanya. Makan dia tuh sedap ya katanya kan. Tuh sedap. Tambah lagi di sini kambing. Kalau itu kambing asli. Udah siap lalap makan. Biasanya sesuai dengan kenikmatannya merokok gitu. Ya, Pak. Ya. Baru membuka Quran kecil itu ya. Baru diambil gitu. Ini dia. Nengok atas dia. Ya, nggak ada nengok bawah itu, nengok atas sana. Semua ditengoki gitu ya. Orang jalan pun ditengoki tapi nggak nampak entah siapa yang jalan gitu. Karena seperti di surga itu. Ya. Sudah mau pulang Ustadz. Itu tadi yang Ustadz makan daging babi katanya kan. Gimana itu? Ya. Ada kiai di Jawa seperti itu. Dikerjai kayak gitu. Kiainya menjawab, alhamdulillah. Kalau nggak dibohongi aku nggak makan babi. Gitu ilmunya kayak gitu ya. Karena dibohongi ya sudah, nggak usah dimuntahkan, biasa aja gitu, slow aja. Kalau nggak dibohongi aku nggak makan babi katanya. Jadi orang yang bohong itu kecewa berat lah. Ngajar betul ini katanya. Supaya dia rupanya slow aja dia. Sebab orang berilmu itu kan banyak alasannya, banyak ilmunya, namanya orang berilmu. Makanya jangan kamu ikuti-ikuti kalau nggak tahu. Makanya ketika Gus Dur ditanya, Gus itu kan kiai Gus, tapi kok dilanggar itu dosa-dosa. Oh ya nggak apa-apa, dia pandai dia. Pandai apa Gus? Pandai caranya bertobat. Kalau kamu kan nggak tahu katanya, kamu nggak boleh katanya. Oh gitu ya Gus katanya kan. Itu alasannya diantaranya kayak gitu. Gus kok sering ziarah ke kubur? Iya, ziarah tempat kawan-kawannya yang kaya-kaya itu sering ditipu aku. Kalau yang di kuburan itu kan nggak bisa nipu. Jadi dia ini udah nggak bisa nipu lagi gitu. Sama kawan-kawanku aku sering ditipu gitu. Karena masih hidup gitu. Jawabannya itu ada saja ya. Karena orang pintar. Kamu yang seperti tadi kalau seandainya babi kan kurang ajar kau katanya kan. Terus keluarlah maki-maki Arab itu, kesemak segala macam. Alhamdulillah Kiai Kudus itu zaman dulu. Kalau nggak dibohongi aku nggak makan babi katanya. Tapi nggak usah kamu nunggu-nunggu kayak gitu. Kapan aku dibohongi gitu. Jangan ya, itu nggak boleh. Ini ilmu ya, yang disampaikan itu ilmu. Banyak ya alasan-alasan seperti itu. Alasan merokok pun banyak. Udah pernah saya sampaikan. Merokok itu apa? Haram. Ya karena haram saya bakari katanya kan. Supaya habis dia katanya kan. Gitu dia. Kalau enggak dibakar dia kan masih tetap aja katanya kan. Maka dihabisi aja. Biar habis katanya kan. Ya. Itu berempat. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu.
Iya. Saya kalau perempuan biasanya nggak malah suka kalau suaminya merokok. Biasanya. Nggak tahu kalau Kak Fitri nih. Nggak entah mana tahu karena dia sendiri merokok gitu. Biar ada kawannya gitu. Biasanya kalau merokok itu pelan-pelan gitu. Sampai ada rumah tangga gaduh karena ketahuan dibuka tasnya ada rokok. Udah dibilang janji nggak merokok. Suaminya pun pintar. Pergi sarapan di rumah, sampai di jalan berhenti dulu merokok, naik kereta gitu. Ya. Naik kereta merokok. Entah macam mana pulang masih tersisa rokoknya di tas. Gua adu dia. Papa ini bagaimana katanya kan? Apa bunda katanya kan gitu. Ini kan udah nggak boleh merokok katanya kan. Papa cepat mati kan katanya kan. Nggak sehat papa katanya. Oh, enggak sedikit aja kok, itu tadi lupa katanya. Jangan merokok lagi papa katanya kan. Iyalah nggak merokok di rumah katanya. Di rumah. Ya. Ada yang lama-lama gitu dikurangi jatah rokoknya itu. Gitu. Ini kan bagus disumbangkan ke masjid katanya kan. Oh iyalah, sumbangkan ke masjid, merokok juga ada katanya kan. Gitu dia. Makin beli rokok siong itulah, rokoknya genderuwo itu. Rokoknya genderuwo. Genderuwo itu kadang-kadang merokok zaman dulu. Duduk di atas pohon gitu, merokok dia. Zaman dulu di tempat-tempat yang masih angker gitu. Sekarang nggak ada genderuwo merokok. Jadi yang merokok itu sekarang seperti genderuwo gitu. Di samping rumah awal-awal saya di perumahan itu masih ada genderuwo yang minta rokok. Di belakang rumah itu minta rokok lah katanya kan. Nggak ada rokok, kue aja lah ya kan. Ya udahlah, kue saya lempar situ. Gitu. Ditangkap tuh itu. Kalau rokok dihidupi sama dia. Lama-lama dia orang takut semua. Karena di atas itu. Itu diantaranya. Yang yang main rokok genderuwo. Kalau tuyul itu nggak ada yang merokok, tapi nenen. Lain-lain sukanya ya. Wa minhu, dan darinya yukhadhu, ditentukan hukumnya. Jadi karena darurat itu wa minhu ay min tirorihi, ditentukan hukumnya karena darurat gitu ya. Dalilnya yang tadi. Karena tidak membatalkan puasa karena darurat. Kama qala syekhuna, seperti berkata guru kita, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Annahu, bahwasanya lauturro, seandainya terpaksa lidukhulil usbu'i, pada masuknya jari-jari ilal batini, ke bagian dalam, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Karena penyakitan tadi, karena sakit, itu masalahnya. Jadi Islam itu pun ya mentolerir yang sakit-sakit itu, diberikan keringanan. Gitu. Wa illa aftoro, dan jika tidak, maksudnya tidak masalahnya darurat, aftoro, maka membatalkan puasa biwusulil usbu'i ilaihi, dengan sampainya jari-jari itu pada bagian otot lingkar itu, karena tidak ada darurat. Wa kharaja bil aini, dan kecuali dengan kata ain, yaitu benda yang masuk, al atharu, yaitu bekasnya benda,
Kawusulit tokmi seperti sampainya makanan atau rasa. Bidzauqi dengan rasanya ila halakihi pada tenggorokannya. Karena itu sampainya rasa untuk merasakan makanan itu karena cuma bekasnya tidak membatalkan puasa, tapi itu makruh. Kecuali ada kebutuhan. Kebutuhan itu misalnya tukang masak itu nggak makruh. Misalnya Fitri agak bisa masak lah, ya, walaupun nggak ahli masak gitu, bisa disuruh masak di situ. Coba rasakan, saya puasa Kak, katanya. Puasa apa? So puasa 6 ini udah yang ke-6 katanya kan. Misalnya, dia dirasakan halal bihalal itu ya. Masak soto misalnya. Ya Allah, masak soto. Ya. Ya. Masak soto itu kalau orang Arab tanda-tanda miskin itu. Iya, karena orang Arab itu satu ayam itu untuk 2 orang, paling banyak 4 orang. Jarang orang Arab itu beli paha ayam gitu, jarang, atau bagian dada gitu jarang. Gitu. Beda sama di Indonesia ini, udah cuma paha, disuwir-suwir, ya, campur tauge, jadi soto namanya. Makannya pun nggak bisa pakai tangan, harus pakai sendok. Gitu. Dirasakan itu, sotonya bagaimana rasanya? Ini situ Lamongan katanya kan. Oh iya udah enak katanya kan. Nah, itu boleh dirasakan karena dia memang yang menentukan. Tapi tiba-tiba misalnya si Dwi ini nggak pandai masak misalnya, ya apa betul enak katanya kan? Oh iya gitu. Ditambah si yang di belakang itu nggak pandai masak juga, ya. Apa betul enak? Aku ini yang telah menentukan. Aku pernah dapat nilai 10 di sekolah katanya. Ya. Ikut juga merasakan, itu makruh karena dia tidak menentukan. Gitu. Kalau Asmi kan nggak tahu rasanya. Enak enggak itu nggak tahu. Yang penting udahlah gitu. Itu bagus itu ya. Yang penting ada cabai, ada bawang, ada garam. Udahlah masukkan ke telur itu. Ya. Karena nggak ada yang lain, terus lapar pula. Udah makan sampai berkeringat. Udah makan, megang HP terus tidur dia. Sampai lupa sholat. Ini masalah. Jadi kalau bekas tadi merasakan rasanya itu tadi nggak apa-apa. Wa kharaja biman marro, termasuk diantaranya misalnya ya menghirup asap itu nggak apa-apa. Menghirup asap itu misalnya lewat gitu ya. Kalau rokok itu asap apa enggak? Hah? Apa bedanya? Uap apa asap? Hah? Apa bedanya uap sama asap? Hah? Apa? Nggak tahu.
Macam mana kau mau jadi ulama 5 mungkur? Kalau uap itu ya seperti misalnya es gitu, ada uapnya, bukan berasa Pak Ustadz katanya kan, esnya. Tiup-tiup dulu lah katanya. Itu namanya botol itu ya. Kalau asap itu dari api gitu. Menghirup itu tidak mengisap ya. Kalau mengisap kayak merokok itu membatalkan puasa. Karena dia kalau ditiupkan ke kapas dia nampak bendanya itu kuning. Misalnya Bukhari merokok. Saudara, merokok ini merusak kesehatan. Ini ada racunnya. Racunnya namanya nikotin. Katanya kan gitu misalnya kan. Kalau nggak percaya ini coba. Ini 3 langsung rokok, ini langsung 3. Katanya kan. Lihat saudara, ini kuning. Katanya kan. Kuning ini saudara. Katanya kan. Ini jual jamu gitu ya. Ya. Kalau sampai 1 bulan kuningnya ini sudah menggumpal di dada kita ini akan sesak gitu kan. 1 tahun bisa jadi sakit kanker di sini berlubang gitu. Terus Bukhari membilangkan, makanya rokok mematikan, tapi nggak nunjuk tadi ya. Ya, nggak nunjuk badannya, mematikan katanya kan, nggak nunjuk ke badannya. Ustadz Hasan Baharun itu dulu waktu awal-awal belajar khutbah, belajar pidato, dia selalu nengok jual jamu. Maka sekali waktu dia merantau di Jakarta jual jamu, jual obat. Pandai cakap apa enggak gitu ya, untuk melancarkan cakap. Kalau Azmi enggak keluar lah cakapnya. Ya, adapun gitu. Obat ini katanya dor gitu aja. Kan saya di pesantren itu macam-macam. Ada yang pidato kayak gitu. Latihan pidato dari belakang langsung dor gitu. Terkejut dia. Batal pidatonya. Udah hilang semua. Buyar semua. Lama kali cakapnya. Orang udah mau gilirannya gara-gara kau. Hasan Baharun pulang dikasih tahu saya. Terus mulai ceramah-ceramah sampai ke Kalimantan Barat. Dia sebenarnya lulusannya itu SPG. Apa SPG itu? Sekolah Pendidikan Guru, bukan SPG yang di mal-mal itu. Itu cantik-cantik itu. Ya. Tapi karena kesungguhannya belajar ke sana kemari jadi alim dia. Tamatannya itu SPG dia itu sebenarnya. Dia ngasih tahu sama saya karena saya termasuk murid yang dekat yang membantu dia. Ceknya asisten lah. Walaupun pembantu juga karena kan bahasa kerennya pembantu itu kan asisten rumah tangga gitu kan. Padahal keset rumah tangga itu kan. Ya, apa kerjamu? Asisten gitu kan. Oh, gitu. Asisten kan hebat kan. Asisten kebon gitu. Jadi itu cara-cara untuk belajar berpidato itu kayak gitu diantaranya. Lancar ngomong ya. Jadi bisa diatur, bisa lancar, bisa enggak, bisa pelan-pelan. Seperti jual jamu itu tadi ya. Jadi saya suruh jual jamu bisa.
Karena saya sering nengok sampai kadang-kadang sekolah itu nggak masuk, saya nengok jual jamu sama kawan saya namanya Sultan itu. Kalau pekan, siapa ini gurunya katanya kan, Pak Humaydi katanya kan. Pak Humaydi itu kadang datang kadang enggak gitu. Ayah yuk pekan katanya, pekan nonton, naik sepeda, taruh sepedanya di situ. Hanya jual jamunya itu naruh kacamata di sepeda saya. Cerita. Terus lewat Pak Humaydi nampak itu Pak Humaydi katanya. Ayah katanya. Kenceng lewat jalan lain. Pulang dapat kacamata tukang jual jamu itulah. Loh kacamata Ton katanya kan. Tukang jual jamu tadi ngasih katanya. Taruh sini aja katanya. Sering kayak gitu. Makanya tahu ini hukumnya ini hukumnya ini karena praktik di lapangan. Pasar Keragan antara Sarang sama Keragan itu kira-kira 7 kilo atau 6 kilo. Keragan sedikit lagi, Naruan itu tempat Gus Baha. Naik sepeda saya. Nyaman dulu. Kalau sekarang ya nggak ada naik sepeda, naik kereta. Wa kharaja biman marra, kecuali dengan yang telah orang-orang yang telah lalu. Ai al-amidi, yaitu orang yang menyengaja, al-alimi yang mengetahui, maksudnya tidak bodoh, al-mukhtari yang kehendaknya sendiri bukan terpaksa. An-nasi orang yang lupa. Lisomi pada puasa, wal jahilu dan orang yang bodoh, al-ma'dzuru yang diuzurkan bitahrimi isoli syai'in dengan keharamannya sampainya sesuatu ilal batini ke bagian dalam. Wa bikonihi muftiron dan dengan adanya sampainya itu membatalkan puasa. Wal mukrahu dan yang dipaksa. Wala yuftiru maka tidak membatalkan kullun minhum setiap dari mereka bidukhuli ainin pada masuknya benda jaufahu pada bagian rongga dalamnya. Wa in kathuro akluhu wa in kathuro walaupun banyak akluhu memakannya. Yang benda masuk ke rongga bagian dalam itu kepada orang yang memang sengaja, yang orangnya itu paham hukum, yang kehendaknya sendiri. Adapun orang yang lupa, itu tidak membatalkan puasa. An-nasi itu tadi, ya, orang yang lupa. Atau orang nggak tahu jahil, makanya ini kelebihannya orang yang bodoh. Nggak tahu hukumnya, misalnya kalau merokok itu membatalkan puasa gitu. Ya udah merokok aja, udah 5 hari jumpa sama Ustadz Iqbal, ya di Talun Kenas sana ya. Bang, merokok itu batal ya puasanya. Enggak ada di buku, yang ada saya tengok makan dan minum katanya kan. Iya itu membatalkan puasa katanya. Karena pada saat itu dia enggak tahu hukumnya, dimakfu. Makanya enak, makanya orang bodoh itu kayak gitu, dimakfu. Makanya yang susah orang pintar, makanya bodoh aja lebih enak. Ya, gampang. Man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatimma shaumahu. Nabi menjelaskan siapa yang lupa dia keadaan puasa kemudian dia makan ataupun minum, maka hendaklah menyempurnakan puasanya. Wala qada'a alaihi dan tidak ada mengganti. Jadi pagi-pagi misalnya pertama puasa minum teh manis, diem aja slow aja, udah habis 1 gelas, ya Allah puasa aku katanya kan, udahlah itu rezeki, jangan kurang ini tinggal sedikit, jangan gitu ya, itu nggak boleh. Yang sudah lupa itu, nah itu
merupakan rezeki dari Allah Ta'ala. Namanya lupa. Terpaksa juga begitu, dipaksa. Kalau enggak ditembak. Mesti kau makan ini. Ya enggak apa-apa. Tapi caranya jangan merasakan nikmatnya. Dipaksa tapi merasakan nikmatnya. Ini yang enggak boleh. Rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi. Diangkat hukumnya dari umat saya salah, lupa dan terpaksa. Salah, lupa dan terpaksa itu diangkat hukumnya. Dihapus hukumnya. Walaupun makannya banyak, udah habis 1 piring, udah tambah lagi, baru keluarganya datang. Bang, puasa ini katanya. Alhamdulillah udah minum aku katanya kan. Lupa aku tadi kalau belum minum kan kelolodan gitu. Tinggal mau minum dikasih tahu. Bang, puasa itu. Ngasih tahunya kok cepet kali gitu. Belum minum aku katanya kan. Belum minum aku katanya kan. Mati aku ini kalau nggak minum. Ya batal lah bang. Jadi pada mati katanya. Ya udah suka hati abang lah katanya kan. Minum batal puasanya. Ya. Itu sarap namanya. Kok cepet kali ngasih taunya. Katanya. Paham ya? Tapi jangan pura-pura lupa gitu. Walau dhanna anna aklahu nasiyan. Seandainya menyangka seseorang itu bahwa makanannya itu orang yang lupa. Itu muftirun membatalkan puasa. Fa'akala kemudian makan lagi jahilan tidak tahu biwujubil imsaki dengan wajibnya imsak. Aftoro maka membatalkan puasa. Itu tadi seperti yang kita terangkan tadi. Dia menyangka bahwa makannya dengan keadaan lupa. Itu dia kemudian makan lagi. Padahal itu sudah lupa, sudah teringat. Wajib imsak, maka ditekan juga batal. Walau ta'ammada fatha famihi, seandainya menyengaja membuka mulutnya fil ma'i di air. Misalnya di sungai gitu ya. Fadakhala jawfahu, maka masuk ke dalam perutnya. Aw wada'a fihi, aw wada'ahu atau meletakkannya fihi pada mulutnya. Fihi itu artinya mulutnya. Fasabaqahu maka tertelan padanya. Aftara maka membatalkan puasa. Sengaja misalnya berenang masuk ke air itu mulutnya dibukanya. Gitu. Masuklah. Gitu kan. Udahlah. Udah terisi nih katanya kan. Batal puasanya gitu. Atau diletakkan air itu di mulutnya, maka kemudian tertelan ya batal puasanya. Misalnya seperti itu. Makanya karena terpaksa berenang itu hati-hati. Karena berenang ini tidak wajib. Maksudnya kalau mandi itu kan wajib. Gitu. Makanya Ramadan nggak pernah saya ajak ke air mandi ke sungai ya. Atau ke laut. Nah, bikulah kalau siap ngaji udah kecapean kali tinggal tidur. Apalagi si Kandar kalau udah kerja udah kecapean matanya merah terus kayak orang kemasukan gitu. Terus diem aja gitu, terus tidur gitu. Gitu. Nah, iya katanya kan. Ya.
biasa aja ya, dinikmati aja kerja itu. Tapi kalau nggak dikasih air, yang bawa air dari rumah. Dikasih tahu sama Acong itu, ngangkat kursi banyak-banyak kok nggak kasih minum gitu kan. Kalau mati saya bagaimana? Gitulah kau. Jangan dikubur lah katanya. Au wadu'a fihi syai'an, atau meletakkan di dalam mulutnya sesuatu amdan secara sengaja. Wabtala'ahu, dan menelannya nasian dengan lupa, fala maka tidak batal. Karena menelannya itu lupa. Nasian itu alasannya. Wala yuftiru biwusuli syai'in, dan tidak membatalkan puasa dengan sampainya sesuatu ila batini kosobati anfin, ke dalamnya batang hidung. Hatta yujawiza, sehingga melewati muntahal khaysumi, ke pangkal hidung. Bahasa Jawanya janur irung. Wa aksol anfi, yaitu ujungnya hidung. Wala yuftiru birikin tohirin, dan tidak membatalkan puasa dengan menelan ludah yang suci. Sirfin, yang murni. Kholisin, yaitu yang murni. Ibtala'ahu, dia menelannya min ma'dinihi, dari sumbernya. Wa jami'ul fami, yaitu kumpulan di mulut itu. Walau ba'da jam'ihi, walaupun sesudah mengumpulkannya ludah itu, alal as-sahih, menurut kaul as-sahih. Menurut kaul sahih lah batal. Wa in kana binahwi mustokan, walaupun adanya dengan dirangsang dengan dengan kemenyan mustoka, nama kemenyan itu. Amalau ibtala'a, adapun seandainya menelannya rikon pada ludah, istama'a, yang berkumpul, bila fi'lin, dengan tanpa melakukan sesuatu, artinya terkumpul sendiri, fala yadurru qat'an, maka tidak membahayakan sama sekali. Orang dalam keadaan puasa menelan ludahnya sendiri, ludah yang suci yang tidak bercampur dengan najis, itu tidak membatalkan puasa. Dulu kita waktu kecil gitu asik meludah-ludah terus, karena perasaannya itu menelan ludah itu batal. Sikit-sikit tuh, sikit-sikit tuh katanya kan. Kenapa kok sih meludah aja? Tapi puasa wak katanya kan. Enggak usah meludah, nanti habis ludahmu enggak bisa cakap katanya. Keluar terus wak ludahnya katanya kan. Ditelan enggak apa-apa. Tapi ludahnya sendiri ya. Jangan ludah orang lain. Bukhari. Ya. Kalau ada orang pingsan, terus bernapas buatan gitu, ya, kau telan ludahnya, itu kayak dukun siapa yang tempo hari membunuh perempuan-perempuan itu, AS, iya Amerika Serikat, Ahmad Suraji ya, ya itu. Dengan syarat murni,
tidak bercampur dengan darah. Tapi jangan ada kerjaannya asik ngumpulkan ludah terus minum. Katanya kan. Walaupun menjijikkan lah itu. Ya. Ambil cerita-cerita, orang dengarkan cerita. Katanya kan. Masuk ludah, lumayan katanya kan. Jangan kayak gitu ya. Kamu paham kan? Kalau nggak paham, kamu kasih ikan. Sama sekret, nggak usah sama Pak Kiai. Tapi yang pecah perutnya gitulah, dia lebih suka kayak gitu. Tapi kalau berkumpul sendiri itu tidak ada perselisihan pendapat asoh atau sohi, tidak membatalkan puasa. Biasanya ya biasa menelan ludah gitu. Apalagi kalau ceramah, khutbah Jumat itu kalau nggak menelan ludah putus nggak bisa cakap. Kalau puasa, makanya kalau khutbah Jumat puasa jangan cepat kali cakap, nanti ludahnya habis, pelan-pelan. Ludahnya habis. Gitu. Gitu. Kalau puasa susah. Pernah Ustadz Hasan Bahrun pidato Idul Adha berapi-api.